Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tadi wa idza ikhtalafa fadda'at annaha mahramatun binahwi radha'in wa ankhara hulifat mudda'iyatu mahramiyatin wa saddaqat wa bana butlanan nikahi atau wa bana butlanun nikahi fa yufarraqu bainahuma in lam tardahu ay az-zawja halal aqdi wala aqibahu. Titik ingin situ. Jikalau dua pasangan suami istri ini berselisih, bermasalah, bersengketa, lalu mengaku-ngaku, mendakwa si istrinya bahwa dia adalah mahram sesusuan. Itu perselisihannya ya kalau. Jadi yang laki ini ada mengakui bahwa istrinya ini mahram sesusuan dan istrinya mengakui bahwa kita ini bersaudara sesusuan. Jadi bininya yang ngaku, lakiannya kada. Kalau ankar dan laki-laki mengingkari, maka hulifat disuruh bersumpahlah atau disumpahlah perempuan yang mengaku-ngaku hubungan mahram susuan tadi dan dibenarkan dia dan nyatalah pembatalan pernikahan. Ayo, lalu dipisahlah antara mereka berdua. Jika si istrinya memang tidak menyukai atau tidak menyenangi dengan suaminya saat akad nikah dan tidak juga seusai akad nikah. Memang kada tuju sedari awal, memang kada menghendaki untuk dikawinkan dengan lelaki itu. Yang tadi alasan dia adalah kenapa? Merasa mengakui, meyakini bahwa dua pasangan ini bersaudara. Ya kan bebiniannya merasa bening sanak. Akhirnya napanya hatinya kada senang. Ya kan hendak dikawinakan lawan lakiannya. Kenapa? Alasannya jadinya kita ini beding sanak sesusuan. Nah, lantaran liijbariha, dia dikawinkan karena dia diijbar, dipaksa oleh walinya. Au idniha, atau karena dia memang memberi izin fi ghairi muayyanin, pada laki-laki yang tidak ditentukan orangnya. Tahu-taunya laki-laki yang dipilih walinya adalah ding sanak sesusuan, padahal ini memang pernah memberi izin, mempersilahkan walinya untuk mengawinkan dengan siapa saja, tapi bukan dengan laki-laki mahram sesusuan. Sekalinya pas sudah kawin, lalu kita nih beding sanak sesusuan ya. Dalam hal ini menang karena si istri, maka dipisah antara suami istri ini. Nah, jadi walam tardo ba'dal aqdi, dia tidak senang, dia tidak rela sesudah akadnya. Yang kerelaannya itu binukin, bisa dengan ucapan langsung. Yang rela itu bisa lewat ucapan. Artinya setuju atau mengiyakan. Ucapan ngelak. Bisa juga rela itu bala tamkinin. Dia tidak pernah menyenangi dengan cara tamkin. Kenapa? Arti tamkin sudah diartikan. Kalau dahulu arti tamkin apa tadi artinya? Ingat juga apa lagi arti tamkin? Ingat juga apa lagi? Tamkin itu ditelanjangi orang kada menyembah. Nah, itu tamkin. Ya kan? Nah, perempuan ini menangkis. Nah, ya kan?
penangkisnya, keluar taekwondonya. Jadi atlet MMA ya kan. Nah, di tangkisnya ada kawan menggatuk-gatuk, kelakian yang ini kenapa ini merasa beding sana ya. Jadi perempuan ini tidak pernah meridhoi, merelai baik secara ucapan ataupun secara perilaku lihtimali ma tad'ihi, karena memungkinkan kebenaran yang dia dakwakan. Ditambah ada misabqi munaqidhihi, tidak ada terdahulu yang bertentangan dengan keridhaannya. Artinya sebelumnya memang kada pernah menyenangi dan sedari awal kada ketujuh dan kada rela dikawinkan dengan laki-laki tadi. Nah itu kena dibenarkan adalah amun yang ngaku beding sanak. Tapi kalau pernah ngaku kalau pernah merelakan, artinya pernah menyetujui di awal kemaukanlah abah kawinakan lawan gitu, ngangguknya atau inya mengucapkan iya, lalu belakangan hanya ngaku bahwa beding sanak. Nah itu kan kawan ya kan, ada kawan itu, karena itu disebut munaqidhihi, yang bertentangan dengan keridhaan. Bahwa maka dia, arti dia apa nih, dakwaan si perempuan tadi, kakauliha, seolah-olah dia mengucapkan ibtidaan sedari awal, fulanun akhi minar rodo, laki-laki itu saudaraku sesusuan. Nah, seolah-olah kan itu ucapannya, tapi inya kada kau pender. Kalau tuzawwaju minhu, hingga tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki tadi. Fa'in radiyat, jika perempuan ini pernah merelakan, pernah merestui dikawinkan dengan tadi laki-laki yang diklaimnya sebagai saudara sesusuan tadi, walam ta'tadir binahwi nisyanin aw ghalatin, dia pun tidak ada beralasan dengan seumpama lupa atau keliru atau di luar kesengajaan, maka kalaunya pernah meridhoakan tadi, lantus ma'da'waha, tidak didengar dakwaan si perempuan tadi bahwa antara mereka berdua ada hubungan kemahroman. Wa in tadarat sumi'at da'waha lil udri, jika dia beralasan tadi diingatan ulun hanya raja ingat ya kah, ungka diingatan lagi sudah lawas banar bang jar. Sudah lawas banar, kada ingatan lagi atau merasa kada penting lalu kada ingat. Nah jika dia beralasan sumi'at da'waha, maka bisa didengar dakwaan dia karena udri, karena dianggap uzur. Lupa itu termasuk uzur ya lah. Rufi'al qalam an salasin ya lah, diangkat pena itu dari 3, di antara yang 3 itu lupa. Jadi kada apa-apa kita kada ingatan, itu termasuk toleransi. Walakin khalifa huwa az-zawju li radiyatin i'tadarat binisyanin aw ghalatin. Tetapi disuruh sumpah dia suami dikarenakan istri yang pernah senang, istri yang pernah suka dikawinkan, yang dia beralasan dengan lupanya atau kelirunya. Wa syurita fil waliyyi adalatun wa hurriyatun wa taklifun fala wilayata li fasiqin ghairil imamil a'zami li'anna al-fisqa naqsun yaqdahu fi syahadati fayamna'ul wilayata karriqi. Hadha huwal madhhab lil khabari sahihi la nikaha illa biwaliyin mursyidin ay adlin.
Disyaratkan pada wali daripada perempuan atau mempelai wanitanya, syaratnya walinya itu adalah adil ya kalau ngalem apa adil, kada mengerja dosa besar, tidak merutini dosa kecil secara zahir nih. Kemudian nih di balik privasinya kalau usah diulik-ulik. Secara zahirnya nanti itu ya kalau secara zahirnya dosa besar kada pernah menggawi, dosa kecil kada merutini walaupun bisa menggawi tapi kada dirutinkan, kada dijadikan kebiasaan. Itu adalah wa hurriyatun, merdeka orangnya, wa taklifun, mukallaf, balik berakal orangnya. Fala wilayata li fasikin, maka tidak ada hak wali bagi orang yang fasik selain daripada Imamil Azam, pemerintahan tertinggi. Dan pemerintah tertinggi ya kah dari pemerintahan resmi itu kan ada papa. Li'annal fisqa, maksud ada papa itu kada papa jadi wali ya kah. Kalau pemerintahan tertinggi nih fasik nih lalu mengawinkan perempuan, ada papa tetap sah nikah si bebinian tadi. Li'annal fisqa naqsun, karena kefasikan itu kekurangan yang menciderai dalam hal kesaksian hingga dia pun mencegah akan kewilayahan atau hak wali bagi seseorang. Kariki sebagaimana status budak, kan budak itu adalah suatu kekurangan ya kah, status sosial ya. Kalau status sosial ada orang budak maka tentu aja dianggap martabatnya lebih rendah daripada merdeka. Nah begitupun adil dan fasik. Adil ini martabat sosialnya di atas daripada fasik. Kalau dalam urusan menjadi saksi harus adil, maka dalam urusan wali pun sama, harus adil. Jadi jangan dipikir saksinya aja yang harus adil, walinya pun mesti adil. Ada wal madhab, inilah al madhab, inilah pendapat yang kuat. Il khabaris sahih, karena ada hadis sahih. Tidak ada pernikahan yang sah itu kecuali dengan wali yang mursyid, artinya adil. Wa qala ba'dhum innahu yali, kata sebahagian mereka fuqaha bahwasanya orang fasik pun menjadi wali. Arti menjadi wali itu wali daripada perempuannya. Walladzi ikhtarahu an-Nawawi ibn Shalah was-Subki ma afta bihil Ghazali min baqa'il wilayati lil fasiqi haitsu tantaqilu li hakimin fasiqin. Oh ini pendapat anulah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi sebagaimana Ibnu Shalah dan Imam Subki adalah yang dipatwakan oleh Imam Al-Ghazali berupa keutuhan kewilayahan bagi orang yang fasik. Jadi kalau orang tuanya fasik, menurut Imam Ghazali tetap bisa jadi wali. Kalau saudara perempuannya fasik, masih bisa jadi wali pernikahan. Sekiranya berpindah kewilayahan itu bagi hakim yang juga fasik, pemerintahannya fasik juga aja, orang tuanya fasik juga aja, maka di sini Imam Al-Ghazali mengatakan sah wali yang fasik, orang tua yang fasik menjadi wali nikah. Ya fasik juga gitu ya, kalau ya fasik juga. Maka bangatan pemerintah aja. Pemerintah korupsinya miliaran. Ini nyentan ayam seikung aja ya. Wah gitu nih umpama ya kalau teh. Walau taba al-fasiqu taubatan sahihatan zawwaja halan. Jika bertaubat orang yang fasik dengan taubat yang benar,
yang sah, artinya kada yang untungnya aja nih, tapi memang menyesali apa yang dulu pernah dilakukan ya kalau, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu kalau ngaran taubat nih. Zawaja, maka dia bisa mengawinkan halan, saat itu. Ini sudah bertaubat ya, maka bisa inya mengawinkan saat itu. Oh jadi wali ini jadi tadi jelas. Nah, nanti tulisannya tadi apa sekali tadi? Basyurito. Tak kelanjutan dari Imam Al-Ghazali kan ya? Ala ma'tamadahu syekhuna, atas pendapat yang diperpegangi oleh guru kami, kaghairih, sebagaimana ulama lainnya. Nah, lakin beda pendapat juga lah. Alladzi qalahu syekhan, yang dikatakan oleh Syekhan Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli, annahu la yuzawwiju, bahwa orang fasik kalau taubat tidak bisa mengawinkan. Walaupun dia taubat jar tidak bisa mengawinkan illa ba'dal istibra, kecuali sesudah pembersihan. Istibra, pembersihan diri. Pembersihan diri itu berapa tuh? Setahun masa ujinya. Nah, lawas ya lah, setahun. Taubat dari berokok nah, setahun mah. Kada diterima taubatnya, kecuali sudah setahun kada berokok deh. Wa tamadahu as-Subki, dan ini dipegangi oleh Imam as-Subki. Titik dengan itulah. Jadi tadi Syekhuna, ya kalau tadi Syekhuna tadi mengatakan guru daripada Imam Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini yang ngarang Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang Malibar, India. Sidin bisi guru Sidin Ibnu Ziyad lawan Ibnu Hajar. Makanya kalau Sidin menyebut guruku, jar guruku, ya kah? Itu Ibnu Ziyad atau Ibnu Hajar. Tapi kalau Sidin mengungkit Syekhan, dua guru, yaitu Munkada Ibnu Hajar lawan Imam Romli, keduanya tak. Tergantung orangnya yang mengatakan guru tadi siapa. Jadi berarti kita harus tahu siapa pengguruannya ya, kalau kada tahu langsung kita artikan. Tapi kalau di bidang hadis, kalau syekhon itu terarah kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kada kawa disamakan. Wala li raqiqin kullihi aw ba'dihi, dan tidak juga kewilayahan bagi budak, baik budaknya itu keseluruhan atau budaknya itu sebagian. Alasannya sama lah, linaksihi, karena dianggap kurang. Budaknya itu ya Allah status sosialnya kurang. Wala li sabiyin wa majnunin, tidak juga ada kewilayahan hak wali bagi anak yang masih kecil, wa majnun, dan orang yang gila. Linaksihima, nah sama, karena kekurangan keduanya. Kalau kekanakan kan akalnya kada sempurna. Kalau orang gila asalnya sempurna lalu hilang. Mana tadi? Aidon. Wa in taqatta'al jununu, meskipun terputus-putus gilanya. Jadi kita berwayah-wayah. Mun kehabisan duit pina gilanya. Pina berduit kada waras. Mun pina kada berduit, pina aneh aja lah tak. Yang kemana-mana pikiran lah. Tagliban di zamanihi al-muqtadi, karena
mengunggulkan atau mendominankan untuk waktu atau masa al-muqtadi lisal bil ibarah, untuk masa yang menuntut atau menghendaki tercabutnya ibarah. Salbul ibarah, tercabut ibarah itu artinya penderan itu ada di asli, ya kan? Siapa-siapa orang yang penderan itu ada di asli, sobiyun disebut maslubul ibarah, orang-orang yang dicabut penderannya. Maksudnya mun bepender kada di asli, munnya mau wasiat maka penderannya kada di asli. Orang gila munnya misalkan berwasiat, berwakaf, menikahkan, maka disebut maslubul ibarah namanya. Penderannya kada di asli. Salbil ibarah untuk tidak diakuinya kata-katanya. Fayuzawwiju al-ab'adu, maka mengawinkanlah oleh wali yang terjauh zamanahu, saat gilanya tadi. Itu pun waktu gilanya aja. Wala tuntazaru ifaqatuhu, dan tidak ditunggu kesembuhannya. Sian orang hendak kawin. Apa kita kawin ya? Cuma nunggu gitu uang waras ya. Kesian kalau tah. Mana? Coba bayangkanlah ada bibinian di si kuitan gila. Nunggu waras, kesian bibiniannya. Wala tuntazaru ifaqatuhu, tidak ditunggu kesembuhannya. Yang kisah gila tadi ya Allah, gila yang wayah-wayah tadi ya Allah. Bisa dihadangi lah. Ada aja wali yang terjauh. Naam in qasura zamanul junun, jika pendek waktu gilanya. Contoh pendek tuh kayomin sehari. Disanatin dalam setahun. Nah, ya Allah kalau dihadangi lah, untuzirat ifaqatuhu, maka ditunggu kesembuhannya, hadangi aja sehari itu. 6 bulan lawas lah. Apalagi 9 bulan kalau si anak sudah si ikung tuh. Wa kadzil junun zu alamin yushghiluhu 'anil nazar bil maslahat. Ini siapa ya? Apa? Gimana? Belah. Keluar sudah. Allah Subhanahu wa taala alam.